Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon dukungannya untuk selalu mengupload. Males moco ya, maksudnya itu mengajak membaca materi atau berita atau gosip gak apa-apa wis. Tapi saiki aku untuk tugas resume meringkas materi teori perilaku konsumen, hubungan perusahaan dengan bank, terus ini bentuk-bentuk perusahaan. Semua tugas itu saya dapat dari berbagai sumber. Bila ada yang salah atau kurang tepat, kita sharing-sharing. Silakan di kolom komentar. Tolong subscribe, oke? Kita mulai untuk membacanya. 3 materi resume. Teori perilaku konsumen, hubungan perusahaan dengan bank, bentuk-bentuk perusahaan. Ayo, kita mulai. Sebelumnya like dan subscribe, oke? Oke, kita mulai dari pengertian dan bentuk-bentuk perusahaan. Ini saya dapat dari berbagai sumber. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi atau kita sharing-sharing. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian dan bentuk perusahaan. Kita pasti tidak asing dengan kata perusahaan. Di setiap negara pasti ada perusahaan. Apabila kita ingin melamar pekerjaan, pasti yang kita inginkan adalah mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan yang bonafit. Kadang orang beranggapan bahwa pengertian perusahaan itu adalah sebuah kantor yang besar yang didirikan oleh pengusaha yang kaya. Penghasilan yang didapat pegawainya juga besar, dan orang yang bekerja di sebuah perusahaan pasti akan lebih terlihat tinggi derajatnya. Padahal pengertian perusahaan itu tidak seperti itu. Menurut Profesor Molegraf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Menurut Swasta dan Sukoco, perusahaan itu adalah suatu organisasi produksi yang menggunakan dan mengkoordinir sebuah sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara menguntungkan. Menurut Kansil, perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Dari pengertian di atas, menurut saya perusahaan adalah, menurut saya ini ya dari sumber yang saya dapat, bukan saya pribadi, perusahaan adalah suatu bentuk usaha yang mencari keuntungan atau laba, baik yang bergerak di bidang usaha di perdagangan, usaha produksi barang, atau usaha jasa, dan memiliki struktur organisasi, lokasi, dan karyawan atau pegawai. Bentuk-bentuk perusahaan. 1. Perusahaan perseorangan atau individu. Perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang.
individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikannya. Pada umumnya perusahaan perseroan bermodal kecil, terbatas jenis serta jumlah produksi, memiliki tenaga kerja atau buruh yang sedikit, dan penggunaan alat produksi teknologi sederhana. Contoh perusahaan perseorangan seperti toko kelontong, tukang bakso keliling, dan lain-lain. Ciri-ciri sifat perusahaan perseroan: relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan, tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi, tidak ada pajak, yang ada adalah pungutan atau retribusi, keuntungan yang kecil, jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur hidup, sewaktu-waktu dapat dipindahtangankan. 2. Perusahaan persekutuan atau partnership. Perusahaan persekutuan adalah badan usaha yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Untuk mendirikan badan usaha persekutuan membutuhkan izin khusus pada instansi pemerintah yang terkait, yang termasuk dalam perusahaan persekutuan adalah firma dan persekutuan komanditer atau CV. Firma adalah bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari 2 orang atau lebih dengan nama bersama yang tanggung jawabnya berbagi rata tidak terbatas pada setiap pemilikannya. Ciri-ciri dan sifat firma. 1. Apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi. 2. Anggota firma mempunyai hak untuk menjadi pemimpin. 3. Seseorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa izin anggota lainnya. 4. Keanggotaan firma melekat dan seumur hidup. 5. Seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma. 6. Pendirinya tidak memerlukan akte pendirian. 7. Mudah memperoleh kredit usaha. B. Persekutuan komanditer atau CV adalah suatu bentuk badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Suatu pihak dalam CV mengelola usaha secara aktif dan melibatkan harta pribadi, dan pihak lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa harus melibatkan harta pribadi ketika krisis finansial. Yang aktif mengurus perusahaan CV disebut sekutu aktif, dan yang hanya menyetor modal disebut sekutu pasif. Ciri dan sifat CV: sulit untuk menarik modal yang disetor. Modal besar akan didirikan banyak pihak. Mudah mendapatkan kredit pinjaman, relatif mudah untuk didirikan. Ada anggota aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas, dan ada yang pasif tinggal menunggu keuntungan. Kelangsungan hidup perusahaan CV tidak menentu. Perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah badan usaha yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Di dalam PT, pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan PT dibutuhkan sejumlah modal minimal dan jumlah tertentu dan berbagai syarat lainnya. Ciri dan sifat PT: kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi. Modal dan ukuran perusahaan besar. Kelangsungan hidup PT ada di tangan pemilik saham. Kepemilikan mudah berpindah tangan, dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham.
pajak berganda pada pajak penghasilan. Keuntungan dibagikan kepada pemilik modal atau saham dalam bentuk dividen. Kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham. Ya, sekian itu bentuk-bentuk perusahaan. Terima kasih sudah menemani saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.